Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kali ini kakak mau membahas tentang sejarah kedatangan Islam di Nusantara. Wujud dari keberlangsungan interaksi yang hingga kini masih terlihat adalah banyaknya umat muslim Indonesia yang menjalankan ibadah haji dan umrah. Di samping itu, tidak sedikit para ulama dari Timur Tengah yang berkunjung ke Indonesia dalam rangka berdakwah. Bagi umat Islam di Indonesia, berbagai bentuk interaksi tersebut akan semakin memantapkan keimanan dan ketakwaan terhadap ajaran agamanya. Kemudian, yang menjadi pertanyaannya nih, kapan dan dari mana kira-kira pertama kali Islam masuk ke Kepulauan Indonesia serta bagaimana prosesnya? Mari kita bahas. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi adalah terdapat berbagai pendapat mengenai proses masuknya Islam ke Kepulauan Indonesia, terutama perihal waktu dan tempat asalnya. Pertama, sarjana-sarjana barat kebanyakan dari negeri Belanda yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Pendapat ini mengasumsikan bahwa Gujarat terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Letaknya sangat strategis, berada di jalur perdagangan antara timur dan barat. Pedagang Arab yang bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan melabar sejak awal tahun Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Orang yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Fitch-Napel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan dari para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur. Pendapat dari Fitch-Napel kemudian didukung oleh Sisnov, Horgrone, dan J.P. Mueketa pada tahun 1912. Argumentasinya didasarkan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah tahun 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Menurutnya, batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Cambay, Gujarat. Mueketa kemudian berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Selanjutnya, Husain Reza Jadiningrat mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia, yang kita kenal sekarang dengan sebutan Iran. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah yang pertama, tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tablik di Pariaman di Sumatera Barat dan di Bengkulu. Kemudian, Buya Hamka atau yang dikenal dengan Haji Abdul Malik Karim Amrullah mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya yaitu Arab dan Mesir. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Senada dengan pendapat Hamka, teori yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Mekah yang dikemukakan oleh Anthony John. Menurutnya, proses Islamisasi dilakukan oleh para kaum musafir atau kaum pengembara yang datang ke Kepulauan Indonesia. Kaum ini biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya dengan motivasi hanya pengembangan agama Islam. Semua teori di atas bukanlah mengada-ngada, tetapi mungkin bisa saling melengkapi. Islamisasi di Kepulauan Indonesia merupakan hal yang kompleks dan hingga kini prosesnya masih terus berjalan. Pasai dan Malaka adalah tempat di mana tongkat estafet Islamisasi dimulai. Pengaruh Pasai kemudian diwarisi oleh Aceh Darussalam, sedangkan Johor yang tidak pernah melupakan jasa dinasti Palembang yang pernah berjaya dan mengislamkan Malaka. Demikian pula dengan Sulu dan Maguindanao akan selalu mengingat Johor sebagai pengirim Islam ke wilayahnya. Sementara itu, Minangkabau akan selalu mengingat Malaka sebagai pengirim Islam yang tidak pernah melupakan Aceh sebagai peletak dasar tradisi surau di Ulakan. Sebaliknya,
Pahang akan selalu mengingat pendatang dari Minangkabau yang telah membawa Islam. Peranan para perantau dan penyair agama Islam di Minangkabau juga selalu diingat dalam tradisi Luwu dan Goa Talung. Nah, begitulah adik-adik cerita dari sejarah masuknya Islam di Nusantara atau di Indonesia. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan adik-adik semuanya ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.